وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan malam hari yang mulia ini untuk terus melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita isi kehidupan kita dan laksanakan dengan sebaiknya, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhenti kewajibannya kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sekalian. Maka tentunya diminta dari seorang muslim dan muslimah untuk terus menghambakan diri kepada Allah di waktu, di tempat apapun mereka berada, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk tidak menjadi hamba-hamba Allah yang hanya berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu, karena yang mereka sembah adalah Allah Rabbul Alamin. Mereka bukan hamba-hamba waktu atau tempat-tempat tertentu, tapi mereka adalah hamba Allah di dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus melangsungkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat mereka. Tentunya tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memudahkan kita berada pada apa yang Allah cintai dan ridai, maka kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan buat kita sekalian dalam kebaikan yang dicintai dan diridhoinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk dalam bab an-nafaqatu 'alal iyal, memberi nafkah kepada keluarga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Di dalam bab ini, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, menjelaskan, ya, tentunya bagian dari perjalanan orang saleh yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu memberi nafkah kepada keluarga, menginfakkan harta mereka kepada keluarga mereka. Ini adalah suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang yang beriman, terkhusus mereka yang terbebani dengan beban ini, ya, dari kepala keluarga yang memiliki kemampuan, ya, dan juga kepada orang-orang yang memang mereka saling mewarisi. Ya, kita telah kita sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kapan nafkah itu menjadi suatu kewajiban. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita terkait dengan kita membelanjakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang ada dari potensi dan yang kita miliki, ya, ada beberapa istilah dalam agama kita. Ada yang namanya infak. Nafaqah itu dari infak. Nafaqah berasal kata dari infak. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Ya, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita, tidak keluar penyebutannya dari itu, dari infak, sedekah, zakat, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apa perbedaan antara infak dengan sedekah dengan zakat? Apa perbedaannya?
Ya. Apakah sedekah itu sama dengan infak? Atau infak adalah sedekah? Ataukah sama dengan zakat? Ini hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita mengerti dan pahami serta tempatkan masing-masingnya pada tempat yang benar, ya. Sehingga jadi jelas bagi kita urusan masalah ini, ya, terkait kita mengeluarkan sesuatu yang ada pada potensi atau yang ada pada diri kita, membelanjakan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, nafkah berasal dari kata infak, ya, dimana secara bahasa dia bisa bermakna sesuatu yang nafak. Nafak itu terowongan, seperti parit, ya, seperti itu, atau lubang, ya, yang menjadi tempat masuk dan memiliki tempat keluar, ya. Ya, secara bahasa nafak tidak keluar dari makna-makna itu secara bahasa, ya. Adapun secara istilah syariat, maka kita akan dapatkan yang namanya infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari potensi materi yang ada pada dirinya yang dia miliki, ya. Sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari potensi material yang dia miliki, ya. Ini namanya infak. Dia menjadi baik, menjadi satu kebaikan kalau niatnya lillah dan caranya juga dibenarkan, diarahkan oleh syariat. Menjadi buruk kalau bukan karena Allah dan dengan cara yang memang pada jalan yang Allah benci. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir infak. Walladzina kafaru yunfiquna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir infak di jalan syaitan, di jalan taghut, sesembahan yang diibadahi selain Allah, ya. Jadi Allah katakan orang kafir itu infak, ya. Jadi infak itu jadi satu kebaikan kalau itu lillah. Allah berfirman, anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, infaklah kalian dari apa yang baik yang kami keluarkan buat kalian. Wala tayammamul khabith tunfiqun walastum biakhidhi. Jangan kalian menginfakkan sesuatu yang buruk, padahal kamu sendiri kalau dikasih itu menerimanya dengan sebelah mata. Jadi infak itu jadi baik terkait dengan niat dan kaifiat. Niatnya benar, kaifiatnya pada jalan yang Allah cintai dan ridhoi, cara yang benar, jadi baik. Kalau enggak, maka infak itu jadi jelek. Orang kafir infak apa yang menjadi potensi material mereka. Makanankah? Mereka mengeluarkan harta untuk mereka makan, menginfakkan untuk kejahatan, kejelekan dan keberlangsungan kekufuran mereka, itu mereka infak. Merencanakan kejahatan-kejahatan, mereka infakkan apa yang menjadi potensi mereka, ya. Ya. Infak memang lebih spesifik kepada hal-hal yang sifatnya material, tapi terbuka juga untuk hal-hal yang sifatnya non material. Jadi kebaikan kalau dia tergantung niat dan kaifiat, jadi keburukan kalau niat dan kaifiatnya juga buruk, ya. Nah, infak menjadi nafkah wajib terikat dengan 3 sebab, 3 hal yang menjadikan infak itu jadi wajib, ya, atau dikatakan dengan nafkah wajib. Yang pertama, milkun nikah, ya. Yang pertama adalah karena ikatan pernikahan. Dengan ikatan pernikahan, maka kepala rumah tangga wajib
infak kepada anak istrinya, menjadi infak atau nafkah yang wajib. Ya. Yang kedua, milkul yamin, kepemilikan perbudakan. Tuan dari seorang budak wajib menafkahi budaknya. Bahkan kita katakan kepemilikan secara umum dari kemanfaatan yang dia dapatkan. Misal seorang memelihara hewan yang dia tahan, ya, yang dia pelihara, tidak dia lepas, dia kurung untuk manfaat yang dia nikmati. Suaranya kah, bulunya kah, bentuknya kah? Maka ketika dia membatasi makhluk untuk kemanfaatan dirinya, nafkah wajib untuk dia tanggung. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan ada seorang wanita disiksa oleh Allah gara-gara seekor kucing yang dia tahan, dia kurung tapi nggak dikasih makan, tidak dia lepas sehingga kucing ini bebas bisa cari makan sendiri. Dia juga tidak ngasih makan sampai akhirnya kucing ini mati. Akhirnya si wanita itu masuk neraka karena sesuatu dari makhluk hidup yang kita tahan kebebasannya untuk kepentingan diri kita, wajib kita untuk infak, menginfakkan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian sebab yang ketiga dari sebab wajibnya infak adalah kekerabatan, ya. Kekerabatan. Tapi kekerabatan ini terjadi perselisihan para ulama. Apakah setiap orang yang menjadi kerabat kita wajib kita infak pada mereka? Maksudnya infak yang hukumnya wajib. Ya, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah itu menjelaskan infak pada kerabat menjadi wajib dengan yang pertama, yang menginfakkan punya kemampuan, yang diberi infak memang tidak mampu untuk mencukupi dirinya sendiri dari kerabat. Yang ketiga, ada hubungan waris mewarisi. Kalau tidak ada hubungan waris mewarisi, nggak ada kewajiban untuk infak. Bukan infak yang wajib, ya gitu. Jadi infak ada yang wajib, sebabnya 3: pernikahan, kepemilikan, kemudian yang ketiga kekerabatan. Kekerabatan pun ada ketentuannya. Selebihnya infak itu nggak wajib. Seorang infak nggak wajib secara umum, tapi bisa menjadi wajib pada satu keadaan. Misal seorang infak kepada fuqara al-masakin, secara umum nggak wajib, tapi pada satu keadaan. Misal ini orang fuqara al-masakin memang kalau nggak kita beri dia bisa wafat, dan kita punya kelebihan dan kemampuan lebih, bisa jadi wajib keadaannya ketika itu. Ya, infak untuk kemakmuran agama ini, yang kalau nggak ada yang infak maka jadi mati manfaat untuk makmurnya agama ini dari masjid atau yang lainnya. Hukum asalnya memang sunat saja, tapi pada satu keadaan kalau kita yang punya kemampuan, ya, berada pada satu keadaan kalau kita tidak mengeluarkan dan kita punya kelebihan, akan mati satu kemanfaatan dari kaum muslimin, dari kemakmuran penegakan agama ini. Bisa jadi wajib infak itu, ya. Jadi selebihnya dari 3 syarat tadi, infak hukumnya sunat. Dan infak itu lebih spesifik terkait dengan material, makanan, minuman, harta, ya. Bisa wajib, bisa sunat, ya. Terkadang juga wajib sebagai satu infak, sebagai sebutan dari kewajiban zakat, ya. Nah, adapun sedekah itu kalau kita perhatikan dia lebih umum, tidak spesifikasi untuk hal-hal yang sifatnya material. Karena sedekah itu tidak berada kecuali pada jalan kebaikan.
Nggak ada sedekah untuk jalan kejelekan. Infak ada karena niat atau kaifiat tadi. Kalau sedekah nggak disebut kecuali untuk jalan kebaikan. Kecuali untuk jalan kebaikan. Ya. Nah, sedekah ini untuk hal-hal yang sifatnya material dan non material. Makanya kata Nabi, tasbih sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Ya. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Sedekah lebih umum, material dan non material. Dan sedekah tidak ada kecuali pada jalan kebaikan. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib kalau yang material itu adalah zakat dengan ketentuan-ketentuannya. Ya, dengan ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, sedekah yang wajib juga ya sedekah dalam artian nafkah wajib. Ya, nafkah wajib seorang suami kepada keluarganya atau kerabatnya dengan ketentuan tadi masuk juga dalam kategori infak, punya makna yang sama dengan infak dalam hal ini. Ya, itu wajib. Itu wajib. Ya, dan seorang suami ketika dia memberi kepada istrinya, memberi nafkah, itu bagian dari sedekah dia. Ya, dengan dia lakukan itu karena Allah mengimani kewajibannya, ya, dan ihtisab, ya, berharap ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang wajib ada bagiannya yaitu zakat, dan juga dia sama pada infak yang sifatnya wajib dengan ketentuan-ketentuan tadi. Jadi infak dan sedekah ada kesamaan, ada perbedaannya. Sisi-sisi samanya tadi, ada sisi-sisi yang menjadi perbedaan dia. Ya. Sedekah material dan non material. Sedekah tidak ada kecuali pada jalan kebaikan. Nafkah itu lebih spesifik kepada yang sifatnya material, dan dia bisa pada jalan kebaikan atau jalan keburukan. Makanya Allah sebut orang kafir apa yang mereka keluarkan dari potensi diri mereka, infak di jalan syaitan. Infak di jalan syaitan. Ya, dan jadi baik atau nggak baik tergantung niat dan kaifiat. Ya. Tujuannya dan caranya, jalannya gimana. Dia menjadi nafkah wajib yang sifatnya material, ya, dengan ketentuan tadi. Karena sebab pernikahan, karena sebab kepemilikan, dan juga kekerabatan. Kekerabatan ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan kalau ada ketentuannya adalah ya kemampuan berlebih, yang diinfakkan dari kerabat itu nggak mampu dan memang punya hubungan saling mewarisi. Kalau tidak saling mewarisi maka nggak. Ya, kemudian nggak wajib bukan berarti nggak boleh ya, tapi ini kita yang hukumnya wajib. Ya, kalau sedekah dia pada jalan kebaikan material dan non material. Kalau yang wajib ada yang zakat, ada yang adalah nafkah kepada anak istri, ada yang nggak wajib. Ya, jalan-jalan kebaikan itu dikatakan sebagai sedekah, Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit untuk kita kenali gambaran perbedaan antara nafkah, infak, sedekah dan zakat. Kalau zakat dia tidak ada kecuali pada harta. Dengan ketentuan-ketentuan wajib zakat seperti nisab, haul, komoditi zakat tertentu dengan komoditi tertentu yang ditentukan oleh syariat, ya. Itu zakat ma'ruf lah. Ya. Seperti itu. Dan dia punya ada mustahik tertentu dari 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat, selainnya nggak berhak. Ya, seperti itu. Itu zakat. Dia hanya terkait dengan harta-harta dari komoditi tertentu yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan bagian dari harta tersebut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, nafkah alal iyal, nafkah kepada keluarga, infak kepada keluarga, maksudnya adalah an-nafaqatul wajibah, nafkah yang wajib. Nah, nafkah yang wajib kepada keluarga ini yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, dia adalah wajib bagi kepala rumah tangga.
bagi seorang suami, kewajibannya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Telah datang keterangan akan perintah nafkah ini, keterangan anjuran keutamaan nafkah kepada anak istri, datang keterangan juga ancaman bagi siapa yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah anak istrinya. Ini cukup buat kita sekalian, ya, yang menunjukkan berat bobot daripada kewajiban ini. Bobot kewajiban memberi nafkah kepada keluarga bagi orang yang memang terbebani untuk memberi nafkah. Ya. Kemudian yang kedua, nafkah kepada keluarga tidak ada keterangan dalam syariat berapa nilai batas minimal, nggak ada. Berapa kadarnya, nggak ada. Tapi dia dikembalikan kepada uruf, kepada apa yang menjadi keadaan yang beredar di tengah masyarakat, umumnya seperti apa kehidupan mereka. Ya. Nafkah di satu tempat terkadang dibilang besar, tapi tidak di tempat yang lain. Nafkah di suatu wilayah dibilang kecil, tapi tidak di wilayah lain. Beda. Ya. Seorang misal punya istri, ya, keluarga, tinggal di pedesaan, ya kan, pedesaan. 500.000 sebulan itu udah plus tur, naik gunung turun gunung. Tapi itu kalau kita kasih ke keluarga yang tinggal di kota 500.000, meronta-ronta, beda, ya, nggak ada batasannya. Berapa batas minimalnya? Kembalikan kepada uruf dan apa yang menjadi keadaan. Ya, yang harus dipastikan bagi orang yang terbebani kewajiban ini, dia harus memberikan kecukupan. Ya, mencukupi. Berusaha untuk mencukupi. Yang kedua, ya, dia tidak menyia-nyiakan sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Ini yang harus dipahami saja. Berapa nilainya nominalnya nggak ada. Rumah apakah harus besar, harus kecil, berapa meternya, nggak ada. Karena nafkah kepada keluarga ini kan terkait sandang, pangan, papan dari perkara primer kehidupan. Ya, rumah, makan, ya, makan, rumah, dan sandang, pangan, papan. Sandang apa sih? Oh, pakaian, maaf, pakaian, ya. Pakaian, tempat tinggal, dan makan. Ini yang menjadi kewajiban primer untuk dipenuhi. Ya, pakaiannya seperti apa, modelnya apa, ya, tidak ada batasan tertentu dari syariat yang cukup, dan seorang tidak menyia-nyiakan, dia maksimal. Enggak disyaratkan juga harus bermegah-megah, bermewah-mewah, enggak. Tapi dia juga diperingati untuk tidak bakhil. Kalau dia bisa memberi lebih, kalau dia bisa memberikan keluasan, maka dia tidak boleh membatasi dirinya, kecuali memang dia berada pada satu kemampuan kesempitan. Ya, Allah tidak membebani seorang kecuali dengan apa yang menjadi kemampuannya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ya, terkait nafkah kepada keluarga. Ya, pertama dia wajib, jadi satu tanggung jawab. Yang kedua, nggak ada batasannya, tapi semua dikembalikan pada uruf. Tapi seorang tidak boleh menyia-nyiakan, maksimal dia harus berusaha dan mengeluarkan apa yang menjadi batas kemampuannya. Dan yang diwajibkan itu adalah terkait kebutuhan primer dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu dapat kita pahami dengan baik betapa kemuliaan dan ketinggian dari agama ini, sampai-sampai menekankan dan mengarahkan suatu kewajiban bagi kepala rumah tangga kepada anak istrinya. Ya, jadi dia bukan perkara yang dilakukan hanya sekadar hubungan kemanusiaan dari hubungan duniawiyah
sebagaimana yang dikenal oleh orang-orang kafirin di antara mereka, walaupun banyak mereka menyanyiakannya. Tapi pembebanan nafkah ini di dalamnya terdapat nilai agama untuk tidak boleh disia-siakan. Ya, sehingga seorang di dalam mengeluarkan nafkah kepada anak istrinya untuk dia lakukan penuh dengan kesadaran, itu bukan hanya terkait dengan tanggung jawabkah atau ikatan kekeluargaan yang memang dia harus mengeluarkannya atau manfaat yang dia nikmati dari istrinya, tapi dia harus sadari itu adalah ibadah yang Allah bebankan kepada dia dalam harta atau apa yang menjadi potensi diri untuk dia keluarkan. Ibadah kepada Rabbul Alamin, ya, yang di dalamnya banyak sekali kebaikan. Ketika seorang mukmin melakukan ini atas nilai-nilai kebaikan ibadah, mereka lebih bertanggung jawab. Karena orang beriman ketika mengeluarkannya juga, mereka mengimani dan penuh kesadaran Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka untuk kewajiban ini. Ya, bukan hanya mereka takut akan celaan, omelan, ya, dari istrinya yang mengeluh tentang nafkah, tapi orang beriman dia melakukan ini tanggung jawab kepada Rabbul Alamin yang lebih besar, lebih agung untuk didahulukan, ya, yang menjadi tujuan dari nafkah yang dilakukan. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara kebaikan syariat yang harus kita pahami terkait dengan nafkah ini. Ya. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab menjaga keutuhan kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat. Karena ketika orang-orang yang berkewajiban menafkahi dengan nafkah yang wajib menyia-nyiakan, betapa banyak akan terjadi kejelekan di tengah jalan, kehidupan sosial masyarakat, anak-anak yang gak keurus, perempuan-perempuan yang tidak terurus, karena orang-orang yang berkewajiban untuk menafkahinya tidak bertanggung jawab, sehingga akan terjadi kerusakan sosial kalau tidak dilaksanakan dengan benar. Ya, maka syariat punya kepentingan besar, ya, mengingatkan ini kepada kaum muslimin, karena ini apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka, keharmonisan apa yang akan tercipta dengan dilaksanakannya kewajiban ini. Ya, banyak lagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hikmah yang sangat besar dari nilai-nilai kebaikan agama kita dengan mewajibkan nafkah ini kepada kita sekalian. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk pada hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis 291, ya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah semoga Allah meridhoinya. Qalat, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiq alaihim? Ya Rasulullah, saya dapat pahala gak? Ini Ummu Salamah seorang perempuan, dia itu salah satu istri Nabi, ya. Ummu Salamah, ya. Dulu suaminya namanya Abu Salamah, anaknya namanya Salamah, ya. Suaminya wafat, kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Salamah setelah selesai masa iddahnya. Dan Ummu Salamah ketika wafat suaminya diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah kematian suamiku ini dan beri ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpaku. Ya, Ummu Salamah ketika diajarkan doa ini kepada dari Nabi SAW, tadinya dia bertanya atau terbesit dalam dirinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Nggak ada menurut dia yang lebih baik dari Abu Salamah yang bisa menggantikan Abu Salamah buat dia sebagai seorang istri, ya. Tapi dia mengucapkan itu, dan di kesempatan berikutnya selesai iddahnya, Nabi yang melamar dia. Nggak ada yang lebih baik dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Ini pelajaran buat kita sekalian hadirin ya, untuk jangan pernah melupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah memutus harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan setiap momen dari warna-warni kehidupan kita untuk kita manfaatkan kesempatan kebaikannya. Bukan hanya momen-momen kebaikan, bahkan momen-momen sulit bisa jadi itu adalah momentum yang Allah hendak berikan, bukakan kebaikan buat kita. Ya. Bukan hanya momen-momen kebaikan misalnya Ramadan, sepertiga malam terakhir, berada di tanah suci, di Masjidil Haram dan lain-lain. Tapi setiap warna-warni kehidupan kita sejatinya di dalamnya banyak momen untuk kita manfaatkan. Di balik momentum itu semua kebaikan. Baik momen itu kemudahan atau momen itu kesulitan, bahkan dosa. Ya. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, meminta kekuasaan, kerajaan, mukjizat yang tidak Allah berikan kepada orang setelahnya. Itu setelah dia sadar akan kekurangannya, melupakan Allah gara-gara sibuk dengan tunggangan kudanya. Dia sadar, wah, dia telah melupakan Allah SWT karena sibuk dengan hartanya. Dalam pertobatannya itu dia minta sama Allah. Lihat, momentum berbuat dosa untuk dia bisa ambil kesempatan. Di antara momentum juga seorang dapat kesedihan, doa-doanya diaminkan oleh malaikat. Ya, momentum juga ya kesenangan, kelapangan. Ya, untuk seorang bersyukur pada kelapangan itu dan minta sama Allah anugerah yang lebih baik lagi. Kita diajarkan ketika memakan makanan, ya, doanya diantaranya warzuqni khairan minha khairan min, ya Allah, berikan aku rezeki lebih baik dari makanan yang ada di depanku ini. Itu momentum dalam kebaikan, kita ambil kesempatan lagi. Belum lagi momentum lagi yang lain yang banyak. Ramadan, 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, bulan-bulan haram, ya, dan lain-lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, walhal cari rahmat Allah SWT, unjuk gigi atau tunjukkan diri sebagai seorang yang butuh kepada Allah SWT dengan warna-warni kehidupan yang ada pada kita sekalian. Dan inilah hidup akhirnya penuh dengan dinamika, perubahan-perubahan. Tapi yang pasti yang gak boleh berubah adalah keadaan diri kita menghambakan diri kepada Allah. Keadaan diri kita untuk selalu merasa butuh kepada Allah, beribadah, meminta, dan memanfaatkan setiap dinamika itu untuk kebaikan akhirat kita terutama. Selain kebaikan-kebaikan duniawiyah yang untuk kita minta juga kepada Allah. Itu, ya, begitulah hidup sudah. Jalani sampai akhir hayat kita. Ya. Ummu Salamah ketika wafat, suaminya diajarin doa itu. Di kemudian hari Rasulullah melamarnya. Nah, Ummu Salamah punya banyak anak dari Abu Salamah. Ya. Nah, setelah Abu Salamah wafat, kewajiban infak bukan pada Rasulullah sebagai suami Ummu Salamah, bukan. Dan kewajiban infak juga tidak terbebani Ummu Salamah karena dia seorang wanita. Dia nggak wajib menginfakkan kepada anak-anak Abu Salamah. Seorang wanita nggak ada kewajiban untuk menafkahi. Yang wajib menafkahi adalah kerabat daripada Abu Salamah yang memiliki hubungan darah, ya, dan mewarisi dari si anak ini, anak-anak Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Hali ajrun fi bani Abi Salamah an unfik alaihim?" Saya dapat pahala nggak kalau saya menginfakkan kepada anak-anak Abu Salamah? Walhal dia bukan menjadi kewajiban Ummu Salamah. Ya. Walastu bitarikatihim hakada wa hakada wa innamahum baniyya. Dan aku nggak bisa ninggalin mereka kesono kemari minta-minta, walaupun itu mungkin kerabat mereka yang harusnya memperhatikan ponakan-ponakan seperti itu. Tapi aku nggak bisa ninggalin sebagai seorang ibu. Kasihan anak-anak ini harus terlantar, terlunta-lunta, nggak ada yang menafkahinya, anggota keluarganya. Jadi anak-anak saya, tapi saya perempuan, nggak ada kewajiban menafkahi si anak. Ya,
Tapi saya juga kasihan kalau ngelihat dia akhirnya harus meminta ke sana kemari ke paman-pamannya yang punya hubungan kekerabatan itu. Saya nggak bisa. Ya, saya kasihan sama anak-anak ini. Kalau saya infak pada mereka, saya dapat pahala nggak? Maka kata Nabi SAW, "Na'am laki ajru ma anfaqti alaihim." Iya, kamu dapat pahala atas apa yang kau infakkan kepada anak-anak Abu Salamah itu. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah, menunjukkan bagi kita sekalian, nafkah bisa atau infak itu bisa pada sesuatu yang nggak wajib. Ya, bukan hanya pada sesuatu yang wajib, tapi kepada yang nggak wajib juga bisa. Ya, kalau pada yang tidak wajib dapat pahala, apalagi yang wajib tentunya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, tentu ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau yang tidak menjadi kewajiban seorang dapat pahala, maka bagaimana yang wajib? Maka tentu lebih ditekankan untuk diperhatikan nafkah kepada orang-orang yang memang berada di bawah kepengurusan kita, kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah, menjelaskan secara umum jawazul mar'a, ya, jawazu daf'il mar'a zakata maliha ila zaujiha. Seorang wanita kalau dia punya kelapangan, dia itu boleh infak kepada suaminya, padahal suaminya nggak wajib buat dia, atau anak-anak suaminya, ya, dari kelebihan harta dia. Kalau dia punya kewajiban zakat atau yang lainnya kelebihan harta dia, nggak ada masalah. Bisa saja pada satu keadaan seorang berumah tangga, suaminya itu miskin, si perempuannya kaya, ya, kemudian si perempuan menginfakkan kepada suaminya, atau si perempuan, si istri ini punya zakat, ya, zakatnya diberi ke suaminya, walaupun ntar balik lagi ke dia, karena suaminya akan wajib menafkahi istrinya, walaupun istrinya mampu, seorang suami harus, ya, itu menjadi suatu kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk suami ini, jadinya mereka seorang pemimpin, ya, itu karena infak yang mereka infakkan, bukan semata karena kekurangan si istri, ya, tapi keadaan mereka sebagai seorang pemimpin, walaupun si istrinya orang kaya, dia wajib infak kepada istrinya, walaupun mungkin terkadang bisa jadi keadaan ternyata uangnya juga dari si istri karena istrinya orang kaya. Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki menjadi pemimpin karena Allah lebihkan laki-laki itu memang dari wanita, secara kodratnya berbeda, ya, fisiknya berbeda, ya, dan mereka sebagai pemimpin karena mereka menginfakkan hartanya kepada istri mereka, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mungkin keadaannya seorang istri itu punya kemampuan, tapi seorang suami jangan menyepelekan untuk tegak kepemimpinan dia dalam rumah tangga dengan infak yang dia keluarkan. Kalau dia tidak tegakkan itu, pasti akan terjadi kegoncangan, kekurangan daripada kepribadian, ya, nilai kepemimpinan dia dalam rumah tangga itu. Kalau dia nggak menginfakkan kepada istrinya, walaupun istrinya itu orang kaya, ya, kalau dia nggak menginfakkan kepada istrinya, maka nilai kepemimpinan dan kelaki-lakian itu akan kurang dan hilang, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi akhirnya seorang wanita boleh untuk menginfakkan kepada suaminya kalau dia punya kelebihan harta atau bagian zakatnya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian secara umum juga hadis ini memberikan pelajaran, seorang dapat pahala ketika dia menginfakkan hartanya, walaupun sebab infak itu adalah rasa belas kasihan, ya kan? Seperti si ibu ini kepada anaknya, dia nggak punya kewajiban, tapi karena belas kasihan, karena kasih sayang, dia infak, ya. Ini juga menjadi suatu yang diberikan pahala untuk itu, bukan hanya suatu ikatan beban yang Allah bebankan, tapi karena dia mengasihani, kasihan, dia kasih, itu juga dia dapat pahala, ya.
seperti Ummu Salamah ini kepada anak-anaknya. Allah Ta'ala Jalla wa ala. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.